Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo guys. Nah, di sini kita ada di Museum Manusia Purba di Sangiran. Tonton terus video ini, jangan lupa like dan subscribe di YouTube Fakih Ufidin. Oke, siap. Museum Purbakala Sangiran yang berlokasi di situs Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Museum Purbakala Sangiran adalah pusat penyimpanan dari pameran kekayaan prasejarah. Di sini Anda bisa menemukan koleksi fosil manusia purba dari spesies Homo erectus yang sangat lengkap, memberikan gambaran utuh tentang evolusi awal manusia di Asia. Selain itu, museum ini juga menampilkan beragam fosil hewan purba yang hidup berdampingan dengan manusia purba di Sangiran, seperti gajah purba, stegodon, elep bahas, badak, kuda nil, dan kerbau. Keberadaan fosil-fosil ini membantu merekonstruksi lingkungan dan ekosistem jutaan tahun yang lalu. Tak kalah penting, museum ini juga memamerkan berbagai artefak batuan sederhana berupa alat-alat yang digunakan oleh manusia purba, seperti kapak perimbas yang menunjukkan kecerdasan dan kemampuan adaptasi mereka. Semua temuan ini disajikan dengan berbentuk pameran inovatif, lengkap dengan replika dan diorama yang membantu pengunjung membayangkan kehidupan di masa purba. Museum ini menjadi jendela penting untuk memahami asal-usul manusia dan kekayaan geologis serta arkeologis Indonesia. Pura Mangkunegaran, sebuah istana yang megah, menjadi kediaman resmi para Adipati Mangkunegaran di Surakarta, Jawa Tengah. Memasuki Pura Mangkunegaran, kita akan disambut Pamedan, sebuah lapangan luas yang dulunya menjadi tempat para prajurit berlatih. Setelah itu terhamparlah Pendopo Ageng, sebuah pendopo joglo raksasa yang disebut sebagai kei yang terbesar di Indonesia. Disinilah berbagai upacara adat dan pertunjukan seni seperti tari wayang sering diadakan. Di belakang pendopo ini terdapat pingitan, tempat yang biasanya digunakan untuk pagelaran wayang kulit atau menyambut tamu penting. Beranjak ke bagian dalam, kita akan menemukan Dalem Ageng, bangunan inti pura yang kini berfungsi sebagai museum. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi berharga milik Kadipaten Mangkunegaran, mulai dari perhiasan raja dan permaisuri, keris-keris pusaka, hingga medali bersejarah. Namun perlu diingat bahwa di ruang ini mengambil foto tidak diperbolehkan untuk menjaga keaslian koleksi. Lebih jauh lagi terdapat Balai Pani dan Balai Warni, area privat yang menjadi tempat beraktivitas bagi para putra-putri Mangkunegaran. Lalu ada Paraji Moyasa, sebagai ruang keluarga berbentuk segi delapan yang dihiasi ukiran gading gajah. Di sini keluarga Mangkunegaran sering berkumpul atau mengadakan rapat. Tak ketinggalan Kaputren, menawarkan ketenangan dan taman indah, patung-patung bergaya Eropa, dan kolam air mancur memanjakan mata. Pura ini juga memiliki perpustakaan Reksa Pustaka, sebuah harta karun pengetahuan yang menyimpan manuskrip kuno bersampul kulit, buku-buku bahasa Jawa dan lain-lain, serta koleksi foto bersejarah. Masjid Agung Surakarta adalah masjid yang sejarah. Masjid ini dibangun oleh Sunan Pakubuwono III pada tahun 1763 yang berlokasi di sebelah barat alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta. Masjid ini adalah pusat ibadah, kegiatan keagamaan keraton seperti sekatan dan penyebaran Islam. Masjid dengan unsur warna biru tidak lepas dari Kasunanan Surakarta. Arsitektur khas Jawa dengan atap tajuk tumpang tiga yang melambangkan Islam, iman, dan ihsan. Di dalamnya terdapat soko guru, tiang utama dari kayu jati, dan maksura, ruang sholat khusus raja. Kemudian ada lantai yang masih asli dari zaman dulu yang masih dipertahankan, dilestarikan
dari pihak Masjid Agung Surakarta. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah tapi juga simbol penting perpaduan budaya Jawa dan sejarah Islam di Jawa. Mambaul Ulum di Surakarta yang berlokasi di sebelah Masjid Agung Surakarta, yang memiliki sejarah panjang dan kaya dalam dunia pendidikan Islam. Awalnya dikenal sebagai Madrasah Mambaul Ulum, lembaga ini didirikan pada 23 Juli 1905 oleh R. Hadipati Sosro Diningrat dan Raden Panghulu Tafsir Anom di bawah naungan Keraton Kasunanan Surakarta. Madrasah ini dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam progresif karena mengadopsi sistem kelas dan kurikulum terstruktur dan menggunakan meja serta papan tulis, berbeda dengan sistem pesantren tradisional saat itu. Nah, di sana kita menemukan banyak peninggalan seperti kitab-kitab kuno, arsip dan lain-lain, dan foto-foto tokoh-tokoh dalam pendirian Mambaul Ulum. Astana Giri Layu dibangun pada 1881, menjadikannya salah satu kompleks makam yang relatif baru dibandingkan dengan Astana Magadeg yang dibangun pada tahun 1716. Pembangunan Astana Giri Layu dilakukan karena lahan di Astana Magadeg, tempat yang dimakamkan Mangkunagaran 1, 2, dan 3 sudah penuh. Tokoh-tokoh yang dimakamkan di Astana Giri Layu dimakamkan beberapa adipati Mangkunagaran dan kerabat dekat mereka, termasuk Mangkunagaran 4, Mangkunagaran 5, Mangkunagaran 7, Mangkunagaran 8, Mangkunagaran 9, penguasa terakhir yang meninggal. Setiap adipati memiliki cungkup makam yang tersendiri yang menjabarkan kemegahan dan status mereka. Selain itu, beberapa anggota keluarga Mangkunagaran lain seperti Gusti Nuril juga dimakamkan di sini. Terus karena pihak dari Juru Kunci tidak membolehkan untuk merekam di sekitar makam tersebut. Museum Kereta Yogyakarta yang kini bernama Museum Wahana Rata berisi koleksi kereta kencana dan tandu yang dulunya atau masih digunakan oleh keluarga Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada sekitar 21 kereta pusaka yang dipamerkan, termasuk 2 yang paling bersejarah, yaitu Kanjeng Nyai Cimat kereta tertua dan Kanjeng Nyai Garuda Yaksa. Selain koleksi fisik, museum ini juga telah berinovasi dengan menghadirkan pengalaman digital interaktif seperti video 3D di layar besar. Secara singkat, Museum Wahana Rata adalah perpaduan antara warisan sejarah kereta keraton dengan sentuhan teknologi modern, memberikan pengalaman edukasi dan hiburan yang menarik bagi pengunjung. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 adalah istana sekaligus pusat kebudayaan Jawa di Yogyakarta. Secara umum, keraton terbagi menjadi area depan seperti pagelaran, Siti Inggil Lor, dan Sri Magati yang digunakan untuk upacara dan pertunjukan, serta area inti Kedaton yang merupakan kediaman Sultan dan keluarganya. Keraton menyimpan banyak pusaka berharga dan kini berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan, pusat pelestarian budaya Jawa sekaligus objek wisata sejarah dan museum hidup. Tata ruang yang filosofis kini diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, dan masih banyak seperti barang-barang dan baju-baju adat dalam perkembangan waktu di keraton. Masjid Gede Kauman, masjid yang bersejarah dengan arsitektur Jawa, dibangun pada tahun abad ke-18. Nah, di sini kita istirahat ketika dari keraton dan museum kereta.
Museum Vanderburg yang berlokasi di Yogyakarta. Museum ini menampilkan diorama perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda. Banyak foto-foto atau miniatur dan patung-patung pahlawan Indonesia untuk melawan kolonial Belanda.